harus banyak latihan sih intinya ya. Karena kan ada banyak cara. Nah, kalau misalnya kita latihan itu, nanti kita terbiasa gitu ngerjainnya dengan pakai cara apa. Jadi waktu udah ketemu soalnya, kayak udah kepikiran langsung gitu, oh berarti ini pakai cara yang ini gitu. Kalau dari aku sarannya lebih banyak latihan soal aja sih gitu. Oke, itu ya teman-teman bisa dengar ya. Kalau dari Kang Faik sendiri, kalian tuh harus sering-sering latihan soal. Biar ini ya Kang ya, biar terbiasa gitu nemu soal-soal seperti apa. Terus jadi tahu bagaimana cara pengerjaannya. Iya betul. Ya. Coba ini Fatih, katanya Fatih mau bertanya. Gimana Fatih? Iya teh. Katanya mau nanya ke Kang Faik Iya tentang Kang. kuantitatif. Coba apa Faik? Mau nanya apa? Kang bisa nggak kan kebetulan Fatih siswa Gapier. Meskipun Fatih anak IPA tapi udah banyak lupa gitu si materi matematikanya teh. Nah pengen dikasih kan biasanya waktu SMA juga suka sama guru itu kalau mau ujian atau apa dikasih cara cepatnya emang yang benar-benar cara cepet banget ngitungnya dengan cara sesimpel itu biasanya kan matematika suka ada. Nah Kang pengen gitu nanti mah dikasihnya teh apa cara cepetnya gitu. Oh gitu, iya. Paling itu kan kalau kalau cara cepet cuma berlaku di beberapa soal ya. Kadang ada yang bisa, kadang ada yang enggak gitu. Jadi paling kalau misalkan nanti kita bahas-bahas soal, kalau misalnya ada cara cepatnya, biasanya emang suka disampaikan juga sih. Cuma kan nggak semua soal bisa pakai cara cepet ya gitu. Jadi tetap ditambahin juga kalau pakai cara biasanya gimana, kayak gitu sih. Gitu ya. Oh iya Kang, makasih Kang. Ya, makasih juga masukannya ya. Oke, udah ya tadi ya katanya. Jadi ada beberapa soal yang bisa lebih disederhanakan ya Kang ya. Dan ada beberapa soal yang memang harus ada caranya tuh perlu dijabarkan gitu. Jadi nggak semua soal itu bisa disederhanakan, begitu ya Kang? Iya betul, tergantung level soalnya juga. Oke, tergantung level soalnya. Nah, di sini mungkin kesempatan ya buat teman-teman semua mengorek-ngorek apa ya bahasa Indonesia tuh mengorek-ngorek tuh mencari tahu lebih dalam lagi mengenai pembelajaran kuantitatif itu harus seperti apa nanti ke Kang Faik ketika kegiatan pembelajarannya. Karena sekarang kita udah ini kan sudah masuk 20:06, dimulai saja ya. Oh iya boleh deh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya teman-teman. Pada malam hari ini kita masih bisa bertemu dan Teteh juga sangat senang sekali gitu karena walaupun malam sudah hadir setengahnya dari anak-anak kelas Sosum 2 yang masih semangat untuk belajar, terutama pembelajaran kuantitatif, pembelajaran yang banyak kalian keluhkan, pembelajaran yang masih kalian bingung bagaimana cara mengerjakannya ya. Untuk mempersingkat waktu, saya serahkan kepada Kang Faik untuk memulai pembelajarannya. Mangga Kang Faik, saya persilahkan. Oh iya siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, nama aku Faik dari Matematika ITB. Nah, untuk materi kali ini kita akan belajar tentang pembahasan tryout 2 dari pengetahuan kuantitatif ya. Oke. Share screen dulu. Oke, udah kelihatan semuanya? Udah, Kang. Udah, Kang. Oke, bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk berarti ya ke soal nomor 1 dulu. Nah, di soal nomor 1 ini lihat kita punya ada operasi ya, operasi bilangan. Di sini operasi bilangannya itu dinotasikan kayak segitiga terbalik gini. Jadi kalau A kita operasikan dengan B, itu dikasih tahu rumusnya gini ya. A operasikan dengan B ini adalah B kuadrat bagi 2 gitu. Terus kita pengen tahu nilai dari ini. Oke, kita pengen tahu nilai dari ini, berarti kita tinggal masukin aja angka-angka dari sini ke rumus ini. Cuma kan kita lihat nih di rumusnya itu cuma 2 bilangan ya. Sedangkan ini ada 3. Berarti kita harus satu-satu. Maksudnya ya, jadi gini.
kita pecah jadi min 4, ini 4 dulu. Gitu. Nanti baru hasilnya kita operasikan lagi sama 2. Gitu. Oke, yang pertama, atau hasil yang ini ya. Nah, di sini kan kita punya berarti A-nya itu min 4 dan B-nya 4 ya. Berarti ini kan jadi min 4, oh maaf, ini kan B kuadrat ya. B kuadrat berarti kan 4 dikuadratin, dikurangi. Nah, ini kan ada pembagian nih. Kalau pembagian itu, walaupun jadi kanan, tapi harus tetap didahulukan ya. Karena kan sahabat paku kali bagi tambah kurang. Nah, ini urutannya. Jadi kalau kali sama bagi ini dia setara, kalau tambah sama kurang dia setara. Jadi maksudnya apa? Kalau misalkan kayak gini, kan ada B kuadrat min A dibagi 2. Nah, ini kurang ya, ini bagi. Nah, kalau ada 2 kayak gini, kita dahulukan yang sebelah sini kan, kali bagi. Berarti dahulukan yang pembagian dulu. Berarti yang ini, gitu. Berarti kita cara ngerjainnya kayak gini ya. B kuadrat dikurangi dalam kurung A bagi 2, gitu. Sehingga ini kan B kuadratnya 4 kuadrat, terus dikurangi A-nya itu min 4 ya, min 4 dibagi 2. Oke, yang dalam kurung ini kan jadi berapa? Min 2 ya, min 2 itu. Ini kan jadi 4 kuadrat 16 ya, 16 dikurangi min 2. Nah, berarti jadi 16 tambah 2 jadi 18 ya. Oke, ini baru yang di dalam kurung ini. Terus selanjutnya, berarti kita punya 18 dioperasikannya sama 2 ya. 18 ini jadi A-nya, 2 ini jadi B-nya. Sehingga ini kan jadi 2 kuadrat dikurangi 2 kuadrat dikurangi A-nya itu 18, terus dibagi 2 ya. Jadi 4, kita kurangi 18 bagi 2, 9. Nah, ini jadi 4 kurang 9 negatif 5 ya. Jadinya D gitu, negatif 5. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, sampai sini masih paham ya. Jadi kalau gitu kita lanjut aja ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini, pertanyaannya adalah hasil penjumlahan dari pecahan ini dan pecahan ini. Kita lihat ini pecahannya bentuknya aljabar ya. Tapi kemungkinan dia ini udah nggak bisa difaktorin lagi gitu. Karena udah terlihat simpel ya. Nah, oleh karena itu kita bisa langsung aja pakai operasi pecahan biasa. Jadi kan ini kayak gini, dijumlahkan ya. X tambah 5Y per 3. Nah, kalau apa namanya? Penjumlahan pecahan itu kan kita bisa kayak gini ya. Kali yang bawah kali silang terus A sama ditambah B sama C gitu. Berarti ini juga sama. Ini kita akan jadi yang bawahnya jadi 2 kali 3. Oke. Terusnya kita punya 3 kali 3X min Y. Terus ditambah 2 kali X tambah 5Y ya. Oke. Nah, di sini berarti kan jadi yang atasnya ya 9X dikurangi 3Y ditambah 2X ditambah 10Y ya. Dibagi 2 kali 3, 6 ya. Oke, sekarang kita operasikan yang X sama X, Y sama Y ya. 9X tambah 2Y kan jadi 11X. Terus min 3Y sama 10Y jadi 10 kurang 3 ya, jadi 7. 7Y per 6. 11X ditambah 7Y per 6. Berarti jawaban yang benar nomor 2 yang B ya. Oke, sampai sini masih paham? Paham, Kang. Ya, masih paham ya. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Nah, ini operasi pecahan aljabar juga, tapi pembagian. Oke, intinya kalau misalkan kita punya nih perkalian atau pembagian, itu kemungkinan besar kita harus melakukan namanya pemfaktoran dulu. Kenapa? Karena pemfaktoran ini kunci supaya kita bisa mencoret angka ya atas bawahnya, sehingga akan lebih gampang. Itu. Nah, yang pertama kan kita bikin dulu ya operasinya. Kan dia bilangnya X kuadrat per 3X min 15. Ini akan kita bagi oleh X min 3 per 10 min 2X. Oke. Nah, ingat kalau misalkan kita punya A per B dibagi C per D, ini adalah jadinya A per B dikali yang ini kita balik. Jadi D per C gitu. Sehingga yang bawah yang ini kita akan punya jadi 9X kuadrat per 3X min 15 dikali, ya kan dibalik ya, 10 min 2X per X min 3. Oke, terus kemudian di sini kita coba faktorkan ya.
Ingat kalau kita punya kayak gini, A kuadrat min B kuadrat, kita bakal punya A tambah B, A min B. Oke, berarti kita kan ada 9 min X kuadrat. Ini adalah 3 kuadrat min X kuadrat ya. Berarti kita bisa faktorkan yang sini jadi 3 ditambah X, oke, terus 3 kurangi X, gitu. Oke, kemudian yang bawah ini, kita bisa keluarkan angka 3-nya ya. Keluarkan angka 3-nya, kita akan punya X min 5 ya. Oke, yang atas ini, kita bisa keluarkan angka 2. Oke, 10 jadi 5 min X, gitu. Sekarang yang bawah tetap jadi X min 3. Oke, terus kita lihat nih, yang atas bawahnya itu ada yang mirip, yaitu 3 min X sama X min 3, plus 5 min X sama X min 5. Nah, caranya gimana biar bisa dicoret? Caranya gampang aja, yaitu kita keluarkan angka negatif 1. Jadi kayak gini ya, 3 tambah X, terus dari 3 min X ini, kita faktorkan min 1. Sehingga 3 min X akan kebalik, jadi X min 3 gitu. Ini kan dikali. Oke, terus yang bawah juga sama, 3 dikali keluarkan angka min 1. Nah, ini jadi kebalik, jadi 5 min X. Oke, terus tinggal dikali 2 kali 5 min X per, yang ini jadi X min 3 ya. Oke, oleh karena itu berarti ini bisa kita coret. X min 3 sama X min 3, 5 min X sama 5 min X. Oke, terus min 1 sama min 1 bisa kita coret ya. Nah, sehingga hasilnya kan tinggal jadi 3 tambah X dikali 2 dibagi 3 ya. Berarti ini kita punya 6 ditambah 2X per 3. Oke, berarti jawabannya yang B ya, nomor 3 ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Kang, Ya, gimana? agak cepet itunya kan ngejelasinnya, agak kecepatan. Oh, jadi dilambatin lagi ya? Oke. Ada yang mau ditanya dulu tadi, berarti ada yang kurang ngerti nggak? Kang, yang mulai gak ngertinya itu pas udah pemfaktoran, pas yang dikali min 1, jadi kecepatan pas dari situ, Kang. Oh iya ya, oke. Kalau gitu ntar ya kita hapus dulu. Berarti bentar. Oke. Berarti yang dari sini ya, mulai kecepatan ya. Oke. Nah, di sini kan kita udah selesai ngefaktorin nih kayak gini. Terus kan inti dari memfaktorkan itu kita pengen supaya bisa mencoret ya, supaya lebih gampang. Kalau mencoret itu kan harus yang atas sama bawahnya sama ya. Misalkan X min A kita sama X min A. Nah, ini baru bisa kita coret. Oke. Karena atas bawahnya harus sama gitu. Nah, kita lihat nih di sini atas bawahnya belum ada yang sama, tapi ada yang mirip. Yang miripnya itu X min 5 itu mirip sama yang 5 min X ya. Dia itu kayak cuma kebalik aja. Terus 3 min X juga mirip sama X min 3 gitu. Nah, sebenarnya kita tuh bisa ngefaktorin lagi supaya sama. Jadi kayak gini di sini ya. 3 min X itu bisa kita faktorkan jadi min 1 kita kalikan dengan X min 3 ya. Ini, jadi kebalik kayak gini tandanya. Oke, terus X min 5 ini bisa kita faktorkan juga dengan min 1. Ini kita bakal punya kebalik tandanya jadi 5 min X. Kayak gitu, tinggal ditukar jadinya ya. Oke, nah kita lihat ya. Di sini kan X min 3, ini X min 3. Terus ini 5 min X, ini 5 min X. Berarti dengan pemfaktoran kayak gini udah benar ya. Kita bisa mencoret. Nah, kita tinggal ganti aja berarti. Jadi pakai yang ini semuanya. Kan ini jadi 3 tambah X. Terus 3 min X-nya kita ganti sama min 1 kali X min 3 ya. Min 1 kali X min 3. Oke. Per. Terus X min 5-nya. 3 kali X min 5-nya kita ganti jadi min 1 kali 5 min X ya. Oke. Terus kita kalikan dengan yang ini kita buat sama kayak tadi. 5 min X per X min 3. Oke. Di sini kan yang sama X min 3 sama X min 3 udah sama ya. Berarti kita bisa coret. Kemudian 5 min X sama 5 min X udah sama, tinggal dicoret. Terus ada min 1 sama min 1 ya, dia sama, bisa dicoret juga gitu. Nah, tinggal sisanya yang atas itu kan jadi 3 tambah X dikalikan 2. Sedangkan yang bawah itu tinggal 3 kali 1 ya. Karena ini kan udah habis dicoret semua, jadi tinggal 3. Sehingga ini kita kalikan
6 tambah 2X dibagi 3 gitu. Berarti hasilnya yang B. Oke, sampai sini udah paham belum? Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Alda udah paham belum Alda? Cukup teh. Nurul? Cukup teh. Hanif, ada yang mau ditanyakan Hanif? Udah teh, udah paham. Oke, udah ya. Kak Faik, Ya gimana? coba dong biar maksudnya tuh biar nggak kita tuh nggak lupa cara-caranya tuh. Ini saran dari aku aja tuh habis ada penjelasan kayak gini tuh terus langsung dikasih latihan soal gitu loh Kak. Oh gitu. Ya, biar soalnya kan kalau misalnya sampai post test tuh nanti udah ada yang hilang, udah ada yang kayak gitu. Oh iya, berarti itu kalau materi biasa ya. Karena kan ini kita membahas soal aja ya. Oke Kak. Kalau agenda kali ini gitu. Berarti kalau ke depannya waktu materi biasa, kalau udah dikasih materi langsung kasih latihan soal kayak gitu ya maksudnya. Oke. Oke, siap. Thank you masukannya ya. Oke, berarti untuk soal ini udah pada paham semua ya? Paham, Sudah, Kak. Kang. Lanjut ya ke soal berikutnya. Lanjut. Nah, ini tentang sebuah sekolah itu punya asrama. Asrama itu ada berisi beberapa kamar ya. Nah, yang pertama, kalau setiap kamar diisi 3 siswa, maka ada 6 siswa yang tidak memperoleh kamar. Kemudian, kalau setiap kamar diisi 4 siswa, ada satu kamar yang kosong. Terus ditanyakan apa? Ditanyakan banyak kamar yang terdapat dalam asrama tersebut. Oke, pertama-tama coba kita misalkan K itu adalah banyak kamar ya. Banyak kamar. Terus dari dua pernyataan ini kita tuh bisa tentukan jumlah siswanya gitu yang ada di sekolah tersebut. Jadi kalau dari yang pertama jumlah siswa itu kita bisa lihat dari pernyataan kan kalau setiap kamar diisi sama 3 siswa itu akan ada 6 siswa yang tidak memperoleh kamar ya. Berarti 3 siswa kan 3 dikali banyaknya kamar karena kan tiap kamar diisi sama 3 siswa gitu ya. Terus ada 6 siswa yang nggak memperoleh kamar. Berarti tinggal ditambah 6. Oke, sampai sini paham nggak? Kenapa jumlah siswanya jadi 3 tambah 6? Belum, Kang. Belum ya. Jadi gini, kan setiap kamar nih, misalkan aku punya kamar ada 4 ya. Nah, misalkan setiap kamar ini aku isi sama 3 siswa. Berarti tiap kamar ada 3 ya. Oke. Nah, terus dia bilang kalau misalkan diisi sama 3 siswa nih tiap kamar, bakal ada 6 siswa yang nggak dapat kamar. Berarti kan kamarnya udah penuh semua. Oke, tinggal sisa ada 6 orang nih yang nggak dapat kamar. Berarti kan jumlah siswa, kalau misalkan aku punya 4 kamar, jumlah siswanya itu kan berarti 4, terus aku kaliin masing-masing kamar ada 3 orang ya. Terus ditambah sama ada 6 orang nih yang belum dapat kamar, tambah 6 gitu. Kalau misalkan jumlah kamar yang aku bilang sebanyak K gitu, karena kan kita belum tahu ya. Maka 4 ini kita ganti K. Jadi K kali 3 itu 3K ya. 3K terus ditambah 6 gitu. Paham nggak sampai sini? Oh, paham, Paham. paham, Kak. Paham, Kak. Kedua nih, pernyataan yang kedua, dia bilang kalau setiap kamar diisi sama 4 siswa gitu. Misalkan aku punya kayak tadi ya, aku punya 4 kamar. Oke, aku punya 4 kamar. Nah, terus dia bilang nih, kalau misalkan setiap kamar diisi 4 siswa, maka ada satu kamar yang kosong. Jadi kalau misalnya aku isi satu kamar ini 4 siswa, maka ada sisa kamar yang kosong. Ini kosong gitu. Oke, berarti kalau kayak gini, jumlah siswanya itu kan berarti ada setiap kamar itu ada 4 ya, ada 4 siswa. Terus kita dikalikan 4 siswa ini menempati berapa kamar? Dia kan menempati banyaknya kamar itu ada 4 ya. Tapi karena 1 kosong, berarti kita kurangi 1 gitu. Oke.
Sama juga kalau misalkan banyak kamar itu kita ganti K ya. Maka yang 4 ini kan ini 4-nya menyatakan banyak kamar ya. Yang ini dia menyatakan banyak siswa per kamar gitu. Berarti jumlah siswa di sini adalah 4 dikali K-1. Oke, sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Paham. Paham, Kang. Paham, Kang. Dan kedua, kita punya jumlah siswa itu adalah 4 dikali K-1. K-1-nya harus dikurung ya. Oke. Nah, kemudian nih kita lihat di yang pertama kita punya persamaan jumlah siswa. Di yang kedua kita punya persamaan jumlah siswa. Nah, suatu sekolah ini jumlah siswanya itu tetap gitu. Berarti dari pernyataan 1 dan 2 kita bisa tulis kayak gini. 3K ditambah 6 ini jumlah siswanya akan sama dengan 4 dikali K-1 gitu. Sampai sini paham nggak? Bisa Paham, Kang. mendengarin kayak gini. Oke. Nah, oleh karena itu kita bisa operasi aljabar biasa gitu. 3K tambah 6 ini akan jadi 4K min 4 ya. Oke, terus kita pindahkan ruasnya. 3K-nya pindah ke kanan jadi 4K kurang 3K K ya. 4-nya pindah ke kiri. Jadi 6 tambah 4 10. Jadi 10 sama dengan K. Berarti K sama dengan 10. Oke. Dan K itu tadi apa? K itu adalah banyak kamar ya. Berarti banyak kamarnya itu nih banyak kamar yang terdapat dalam asrama tersebut adalah 10 gitu. Berarti jawabannya D. Kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Paham, Kang. Paham, Aku cuma Kang. mau nanya tips. Kadang suka lupa dan kadang juga masih suka salah yang perpindahan yang aljabar yang ini yang 3K tambah 6 sama dengan 4K terus hasilnya bisa jadi 10 sama dengan K. Itu kadang-kadang suka masih belibet mindahinnya. Oke, kalau gitu pakai cara pelan-pelan aja ya. Jadi kalau misalkan bingung daripada salah kayak gini kan kita punya 3K tambah 6 sama dengan 4K kurangi 4 ya. Oke. Nah, ini 3K ini kita pindahin ke kanan. Oke, pindahin ke kanan itu kan pindah apa ganti tanda ya. Berarti kan ini 6-nya tetap di sini. Terus ini 4K kurangi 4, 3K-nya pindah jadi min 3K. Kita selesaiin dulu yang kanan, kan bakal jadi 6 sama dengan 4K dikurangi 3K jadi K ya. K min 4. Oke. Terus supaya K-nya jadi sendiri, maka yang perlu dipindahin itu yang min 4-nya ya. Supaya jadi K-nya itu cuma ada satu aja cuma ada tinggal K aja gitu di satu sisi. Nah, min 4 ini kita pindahkan ke kiri. Karena dipindahin tandanya berubah ya. Jadi 6 ditambah 4. Terus yang min 4 di sini hilang. Jadi sama dengan K. Berarti ini jadi 10 sama dengan K. Kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Paham, Kang, paham. Ya, jadi kalau emang takut salah nggak apa-apa, pelan-pelan aja gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Kang. Oke, cukup ya. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, nomor 5. Di sini kita lihat sebuah pekerjaan. Di sebuah pekerjaan ya, satu pekerjaan itu diselesaikan oleh A dalam waktu 20 hari. Oke, berarti kita punya si A ini dia mengerjakan suatu pekerjaan itu dalam satu harinya adalah 1/20. Oke, paham nggak? Paham. Ya, jadi kan dia satu pekerjaan selesainya dalam 20 hari. Oke, berarti dalam satu hari yang selesai itu adalah 1/20 pekerjaan ya. Kayak gitu, paham nggak? Paham, Kan Kang. satu pekerjaan 20 hari. Ini A-nya jadi 1/20. Oke, cara yang sama kita punya nih yang B itu dia bilang, kalau dikerjakan oleh B itu terselesaikan dalam 10 hari. Berarti B ini kita tulis 1/10 gitu ya. Oke, nah kemudian kita lihat soalnya. Kalau 3 hari pertama, oke, 3 hari pertama misalkan segini, 3 hari. Nah, mereka ini melakukan pekerjaan itu bersama-sama. Berarti di sini itu adalah pekerjaan A ditambah pekerjaan B ya barengan gitu. Dan selanjutnya sisanya itu diselesaikan sendirian sama A. Oke, setelah 3 hari sampai selesai
Oke, belum tahu berapa hari selesainya. Ini dikerjakan sama A sendirian gitu. Maka waktu pekerjaan akan selesai itu dalam waktu berapa lama gitu ya. Berarti kita pengen tahu dari sini sampai sini itu berapa hari ya. Oke. Nah, pertama kita lihat kasus yang 3 hari mengerjakan bersama ini. Oke. Di sini kita bisa kan ini 1/20 itu adalah jumlah pekerjaan yang selesai oleh A ya. 1/10 ini jumlah pekerjaan yang selesai oleh B dalam 1 hari ya. Ini kayak gini yang atas. Berarti kalau A sama B ngerjain barengan, jumlah pekerjaan yang mereka hasilkan itu adalah hasil penjumlahan ya, ditambah gitu. Berarti dalam 1 hari, kalau mereka kerja barengan, oke, nih A tambah B itu kerja barengan dalam 1 hari, kita bakal punya 1/20 ditambah 1/10 ya. Yap. Ini oke, ini hasilnya. Kita samain yang bawahnya kan pakai 20 ya KPK-/nya. 20 bagi 20, 1 kali 1, 1. 20 bagi 10, 2 kali 1, 2 ya, tambah 2. Ini jadi 3/20. Oke, berarti untuk A sama B mengerjakan bersama-sama, dalam 1 harinya ini selesai 3/20 pekerjaan. Oke, sedangkan dia bilang mereka bersama-sama 3 hari. Berarti tinggal kita kalikan 3 aja. 3 hari ini berarti kita kalikan 3 kali 3/20 ya. Maka akan jadi 9/20. Ini pekerjaan yang sudah selesai. Nah, terus kan mau dibilang nih, kalau sisanya itu bakal diselesaikan, dilanjutkan sama A. Oke, berarti setelah 3 hari, sisa pekerjaan yang harus A kerjain ya sampai selesai itu, berarti kan tinggal satu pekerjaan itu ada 1 gitu. Jadi kita kurangi sama yang udah selesai baru 9/20. 1 itu kan adalah 20/20 ya. Supaya bawahnya sama, kita pakai 20/20. Terus ini 9/20. Tinggal yang atas aja dikurangi 20 kurang 9, jadi 11/20. Berarti sisa pekerjaan yang harus A selesaikan itu adalah 11/20 gitu. Nah, terus kan tadi aku bilang A ini dia mengerjakannya 1 hari itu adalah 1/20 ya, dalam 1 hari. Sedangkan sisanya itu adalah 11/20 yang harus dia kerjakan. Oke, berarti A ini dia harus mengerjakan berapa hari? Ini kelihatan jelas, jadi harus 11 hari ya. Karena kan 1 harinya 1/20, sisanya 11. Supaya kalau jadi 11 itu kan tinggal dikali 11 ya dari sini, kali 11. Jadi 11/20 gitu. Maka ini jadi mengerjakan 11 hari itu sisanya. Berarti dari sini ke sini itu adalah 11 hari. Oke, kemudian kan kita pengen tahu berapa hari dari awal sampai selesai. Berarti kita harus tambahin 3 hari sama 11 hari tadi. Oke, berarti 3 hari kita tambahin 11 hari. Ini jadi 14 hari gitu. Oke, berarti pekerjaan ini akan selesai dalam waktu 14 hari. Oke, jawabannya yang A berarti. Sampai sini ada yang belum paham nggak? Kang, boleh dibahas lagi yang di pas sisa pekerjaan? Oh iya, gini ya. Jadi kan tadi yang udah aku bahas, kalau A sama B kerja itu barengan dalam 1 hari, kan ditambah 1/20 sama 1/10. Ini hasilnya 3/20 ya. Nah, terus kan mereka kerja barengnya itu 3 hari. Berarti kita tinggal kalikan 3 aja dengan 3/20. Hasilnya 9/20 yang udah selesai. Nah, berarti sisa pekerjaan itu adalah 1 dikurangi 9/20. Kenapa 1? Karena kita misalkan satu proyek pekerjaan itu adalah satu satuan gitu. Jadi kita cari sisa pekerjaan yang belum selesai itu 1 dikurangi jumlah pekerjaan yang udah selesai 9/20. Nah, 1 ini kan kita sederhanakan atau kita ganti jadi 20/20 ya, supaya yang bawahnya ini sama gitu. Berarti karena bawahnya udah sama, tinggal atasnya 20 kurang 9 jadi 11. Jadi 11/20 ini sisanya yang harus diselesaikan sama A sendirian ini gitu. Karena tadi kan cuma 3 hari mereka kerja bersamanya. Karena A ini dia kerjanya 1/20 dalam 1 hari selesainya gitu.
Nah, supaya jadi 11/20, supaya selesai nih, maka kan ini harus kita kalikan 11 dari 1/20. Berarti A ini dia selesainya itu dalam 11 hari, kayak gitu. Nah, terus 3 tambah 11 jadi 14. Oh, iya, iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tapi Kang, Kang izin bertanya, Ada lagi yang mau ditanyakan? Boleh, boleh. Gimana? kalau misalnya buat mempermudah baca soal cerita matematika itu kayak gimana ya Kang? Soalnya suka masih kayak ketukar-tukar. Oh, gitu. Kalau dari aku biasanya, kalau misalkan baca paragraf ini, suka aku pecah-pecah gitu. Jadi yang pertama misalkan kalimat pertama nih. Dari kalimat pertama kita punya apa? Nah, kita punya yang ini ya, kayak gitu. Terus dari kalimat yang kedua, aku baca dulu, terus aku pahami, nanti dapat yang gini. Kalau aku kayak gitu sih. Kalau maksud yang kamu tanyain gimana? Gitu bukan ya? Iya, jadi kayak soalnya kan sebelum kita jawab soalnya, otomatis kita harus pahami dulu soalnya. Betul. Oke. Berarti cara apa? Cara memodelkannya gitu supaya jadi bentuk matematikanya. Iya, kayak gitu. Supaya jadi bentuk matematika kenapa jadi 1/20 kayak gitu ya? Iya. Kalau aku biasanya karena apa ya? Dipahami aja sih per kalimatnya gitu. Terus dan juga emang harus banyak latihan soal ya. Latihan soal terus juga baca kayak pembahasannya gitu. Karena kan kalau nanti tuh bisa paham gitu. Karena soal UTBK ini biasanya emang caranya itu mirip-mirip gitu ya. Jadi kalau misalkan kita udah pernah latihan sebelumnya soalnya mirip kayak soal nomor 5 ini, gitu, nanti bakal kebayang kok gitu. Jadi kalau menurut aku emang harus latihan soal gitu. Karena emang nggak ada yang bisa kebut semalam ya. Harus banyak latihan soal. Kalau matematika sih biasanya kayak gitu. Jadi kenapa kita bisa mudah paham, terus juga kenapa kita bisa mudah memodelkan jadi bentuk matematikanya karena udah terbiasa lihat soal kayak gitu. Biasanya sih gitu ya. Ya, terima kasih Kang. Iya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau gitu berarti lanjut aja ya. Nah, oke. Di sini dari angka-angka ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 akan dibentuk angka ribuan. Oke, angka ribuan itu berarti dia ada 4 digit ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, terus juga dia ini harus berbeda satu sama lain. Maksudnya berarti berbeda ini kalau udah pakai satu angka, dia nggak boleh pakai angka itu lagi. Contohnya gini, kalau misalnya aku punya 1050. Nah, ini nggak boleh. Maksudnya nggak boleh dihitung di soal ini. Karena kan kita pakai angka nolnya 2 kali gitu. Terus kalau aku misalkan punya 2374, ini boleh karena semuanya kita pakai satu ya, nggak ada yang double. Itu maksudnya berbeda. Terus dia ini harus kurang dari 3000. Oke, kalau kurang dari 3000 berarti di digit ini, oke, dia angka depannya itu cuma boleh 2 sama 1 ya. Karena kalau kita masukin angka depannya 3, nah ini udah pasti bakal lebih dari 3000. Karena kan bakal gini, itu 3000 itu kan bukan kurang dari 3000 ya. Berarti nggak boleh. Jadi cuma bisa 1 sama 2. Terus kalau kita masukin 0 depannya, nah ini nggak bakal jadi angka ribuan, tapi jadi angka ratusan ya, kayak gini. Ini kan jadi tinggal 123. Gitu. Berarti kita cuma bisa masukin angka paling depan itu angka 2 atau enggak angka 1. Oke. Nah, terus nilainya ini harus ganjil. Nah, kalau nilai ganjil itu kita lihat dari angka paling belakang ya. Oke, ini kan ada 4 digit. Nah, kalau ganjil berarti angka paling belakang itu haruslah angka ganjil ya. Yaitu kalau di sini tersedia angka ganjilnya itu 1, 3, sama 5 ya. Berarti cuma bisa pakai angka 1,
3 sama 5. Nah, ini kemungkinannya bisa pakai belakangnya 1 atau belakangnya 3 atau belakangnya 5. Nah, ini aturannya. Sekarang kita bakal hitung nih, banyak bilangan yang terbentuk. Oke, kita di sini bisa bagi aja jadi 3 kasus ya. Kasus pertama itu adalah kalau bilangan yang kita punya belakangnya angka 1. Yang kedua, kalau belakangnya angka 3. Terus yang kasus ketiga, kalau belakangnya angka 5. Oke. Kasus pertama, kita akan punya kayak gini. Oke, terus kita mau isi nih 3 bilangan di depannya. Untuk bilangan paling depan, tadi kan kita tahu cuma bisa diisi angka 2 sama 1 ya. Nah, terus juga kita tahu nggak boleh double. Nggak boleh double. Nah, kan lihat nih, paling belakang ada angka 1. Berarti yang depan ini nggak boleh kita masukin angka 1 ya. Berarti cuma bisa kita masukin angka 2 gitu. Berarti ini tuh cuma ada satu cara ya yang paling depan. Jadi kita tulis 1 dikali gitu. Karena ini kan cuma bisa kita masukin angka 2. Kemudian di angka tengahnya ini kita kan lihat dikasih angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Udah kita pakai oleh angka 2 sama angka 1. Sisa yang bisa kita pakai selain itu kan ada 0, 3, 4, 5. Itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Berarti ini kita kalikan 4 karena di sini kita bisa masukin 4 angka. Oke, kemudian yang di sini karena tadi sisanya 4, terus sudah kita pakai di depannya. Berarti tinggal 4 dikurangi 1 aja. Jadi kali 3. Maka kita bakal punya, ini ada 12 cara. Kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Belum, Kang. Kang ini masih bingung ini Dari yang mana? Kenapa belakangnya harus ganjil? Kenapa Ya Kang, ulangi coba Kang. Kang, maaf Kang. Iya gimana? Suaranya kurang gede, dia kedengeran ini dia udah full. Oh gitu ya, siap. Kalau segini kedengeran nggak? Kedengeran Kang. Lumayan Kang. Oke ya. Gini ya, kita lihat lagi syaratnya. Syaratnya itu, nih angka-angka ini kan mau dibentuk angka ribuan. Oke, angka ribuan itu kan dia 4 digit ya, semuanya itu. Kayak gini, 1, 2, 3, 4 gitu. Terus syaratnya itu, mereka itu harus saling berbeda. Saling berbeda itu berarti nggak boleh ada yang double ya. Nggak boleh ada yang double kayak gini, ada angka 0, 2, kayak gitu. Nah, harus kayak gini, misalkan semuanya beda. Oke. Nah, terus kurang dari 3.000. Maksudnya kurang dari 3.000, berarti angka depannya itu cuma boleh angka 2 atau enggak angka 1 ya. Karena kalau kita masukin angka 3, 4 sama 5, itu bakal jadi 3 ribuan, 4 ribuan sama 5 ribuan ya. Berarti kan jadi lebih besar. Terus kalau kita masukin angka 0, dia bakal jadi angka ratusan gitu ya. Sampai sini paham nggak? Paham, Kang. Oke. Paham, Kang. Terus syarat yang terakhir, nilainya ini dia harus ganjil ya. Oke, kalau misalkan kita mau bikin bilangan ganjil, kan sebenarnya kita lihat angka belakangnya ya. Kayak gini. 123. Ini ganjil atau genap? Ganjil. Kita tahu itu ganjil gimana? Kita lihat belakangnya kan. Karena Betul. 3 ini dia ganjil, maka 123 ini pasti ganjil ya. Nah, hal yang sama juga kalau misalkan kita punya misalkan 2135. Nah, ini ganjil atau genap? Ganjil. Nah, kenapa? Karena kan kita lihat yang belakangnya ya. 5 ini dia ganjil gitu. Sedangkan kalau misalkan 1 kayak gini, ini genap ya. Karena kan 4-nya genap gitu. Berarti kita bisa nentuin angka ganjil atau genap itu dari angka belakangnya. Kayak gitu maksudnya. Nah, karena angka ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, angka belakangnya ini kan harus diisi angka ganjil. Berarti cuma bisa diisi sama angka 1, 3, sama 5 ya. Yang ganjil kan cuma ada itu soalnya yang tersedianya. Berarti yang belakangnya bisa angka 1, bisa angka 3, atau enggak angka 5. Kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Paham, Kang. Paham. Oke. Nah, berarti kan kita mau bikin bilangan seperti ini ya. Nah, kita
ambil 3 kasus aja kita bagi, yaitu mau bikin bilangan yang belakangnya angka 1, mau bikin bilangan yang belakangnya angka 3, sama mau bikin bilangan yang belakangnya angka 5. Oke, untuk kasus pertama, yang belakangnya angka 1, berarti kan kita harus nentuin bilangan yang di depannya. Ada 3 bilangan yang harus kita isi. Untuk bilangan yang paling depan, tadi kan cuma bisa diisi angka 2 sama 1, karena harus kurang dari 3.000 ya. Nah, tapi karena angka satunya udah keisi nih di belakang, kita udah isi duluan. Berarti kan cuma bisa diisi sama angka 2, karena nggak boleh double. Nah, berarti cuma ada satu cara untuk ngisi yang paling depan ini. Gitu, berarti kan 1 di sininya. Terus untuk ngisi yang kedua ini, ada berapa cara? Nah, kita hitungnya. Dari sini kan ada bisa masukin 6 angka. Tapi udah kita pakai angka 1 sama angka 2. Berarti tinggal sisa cuma bisa masukin 4 angka. Berarti ada 4 cara untuk masukin ke angka di tengah ini. Terus untuk angka yang ketiga ini, banyak caranya kita kurangi sama 1. Karena kita udah ambil 1 buat masukin angka di sini. Gitu. Paham nggak sampai sini? Paham. Jadi untuk angka setelah 2, kecuali 2 dan 1 itu bebas mau genap atau enggak gitu ya? Ya, betul. Makanya bisa masukin ada 4 cara, ada 4 angka sisanya yang kita bisa masukin kayak gitu. Terus di sini cuma bisa 3 karena udah masukin 1 di yang keduanya gitu. Jadi berurutan kan ngisinya. Gitu. Kita kalikan semuanya jadi ada 12 cara. Sampai sini paham nggak? Paham, Kang. Paham ya? Paham, Oke. Kang. Terus untuk kasus kedua, ini kita mau lihat yang kalau belakangnya angka 3 ya. Oke. Kalau belakangnya angka 3, kita misalkan mau masukin angka yang pertama dulu, yang paling depan. Kan tadi yang paling depan cuma bisa angka 1 sama 2. Nah, berarti kita bisa masukin antara 1 sama 2 ya. Berarti ada 2 cara. Kalau nggak 1 berarti 2 gitu. Berarti untuk masukin angka paling depan ada 2 cara. Berarti 2 gitu. Terus kita kali untuk masukin angka yang kedua ini ada berapa cara. Kan di sini di paling depan kita udah masukin suatu angka X gitu ya. Terus yang belakang udah ada angka 3. Berarti kita udah pakai 2 angka. Nah, tersedianya kan cuma ada 6 angka. Berarti kan 6 dikurangi 2 yang udah dipakai tinggal 4 ya. Berarti tinggal pakai 4 aja gitu. Tinggal bisa cuma pakai 4. Kemudian untuk yang di sini, kan ini berarti udah kita masukin angka, misalkan Y gitu. Nah, di sini berarti tinggal berkurang lagi 1 dari 4 ini. Jadi 3 karena kita udah masukin di sini. Kayak gitu. Ini dikaliin jadi 24 cara. Sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Paham ya? Ini baru sampai kasus kedua. Terus sampai kasus ketiga itu kita lihat yang belakangnya angka 5. Nah, ini mirip sama yang kasus kedua. Kenapa? Karena di yang paling depan kita bisa masukin angka 2 sama 1. 2 atau 1 ya masukinnya gitu. Berarti kan ada 2 cara. Terus untuk masukin angka yang ke sini, kita punya ada 6 angka nih. Kita kurangi di sini udah masukin angka, di sini udah masukin angka. Berarti kurangi 2 ya. 6 kurang 2 jadi 4. Nah, terus di sini kurangi 1 lagi karena udah kepake di sini 1. Berarti kali 3. Di sini juga jadi 24 cara. Gitu. Sampai sini paham? Paham, Kang. Oke. Nah, sehingga untuk jawaban dari soal ini, banyaknya cara itu adalah kita jumlahkan semua cara dari masing-masing kasus. Berarti 12 ditambah 24 ditambah 24. Oke. Nah, ini hasilnya adalah 60 ya. Berarti banyaknya cara atau banyaknya bilangan yang bisa kita bentuk itu adalah 60 bilangan atau 60 cara. Kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Paham, Kang. Paham, Kang. Paham, Kang. Kita lanjut ya. Nah, ini tentang peluang. Nah, kita baca dulu soalnya baik-baik. Peluang 3 buah bola jika diletakkan pada 3 sisi segi 6. Kita gambarin dulu segi 6 ya. Begini ya. Oke, kurang lebih kayak gini ya, segi 6. Terus kan dia bilang nih, dia mau meletakkan 3 bola pada 3 sisi. Nih, kita lihat nih, jumlah bola sama jumlah sisinya sama ya, ada 3. Berarti kan yang harus itu adalah masing-masing bola ini dia akan ada pada sisi yang berbeda ya. Maksudnya gimana? Maksudnya
bentuknya kayak gini misalkan. Nah, ini berarti diterima karena kan 3 bola pada 3 sisi. Oke. Kalau misalkan yang ini dihilangin, kalau misalkan kayak gini, nah ini nggak diterima. Kenapa? Karena 3 bola tapi cuma pada 2 sisi gitu. Nah, cara 3 bola pada 3 sisi berarti harus masing-masing bola ini ada di tempat yang berbeda. Contohnya kayak gini. Oke, sampai sini paham nggak? Atau ada yang mau ditanyain dulu? Gimana? Paham, Kang. Oke, paham ya. Syaratnya berarti harus kayak tadi. Nah, kemudian kita pengen peluang ini 3 bola pada 3 sisi atau bola ini pada sisi yang berbeda dengan syarat letaknya tidak saling berseberangan. Tidak saling berseberangan. Oke. Nah, di sini kita lihat ya. Kalau misalkan untuk nyari peluang, itu berarti kita harus cari banyak cara semestanya, banyak semesta ya. Nah, ini gimana cara nyarinya? Ini kan gini notasinya. Adalah kan kita mau menempatkan 3 bola pada 3 sisi. Sementara segi 6 ini ada 6 sisi ya. Berarti kita kan mau mencari cara menentukan 3 sisi dari 6 sisi segi 6. Karena kan bolanya ini anggaplah memilih bola itu berarti memilih sisinya karena kan sama tadi ada 3-3. Berarti kan kita itu mau pilih 3 sisi dari 6 sisi ya. Oke, banyaknya cara memilih 3 sisi dari 6 sisi. 3 sisi atau bola ya maksudnya. Nah, ini kita bisa pakai cara kombinasi ya. Berarti kombinasi 6-3. Sampai sini paham nggak? Udah pada belajar kombinasi belum? Belum. Belum. Beneran belum? Belum, nggak tahu, lupa. Udah, Kang. Oke. Tapi yang bingungnya itu nempatin misalkan kombinasi 6 yang di atas, 3-nya yang di bawah, atau kan konotasinya tuh ada yang 3-nya di depan, C baru kayak pangkat Oh 6 gitu, gitu. iya Nah, iya. bingungnya teh meletakkan angkanya, Kang. Jadi Oke. sudah lupa gitu. Gimana sih caranya lebih detail gitu. Jadi review dulu berarti ya untuk kombinasi. Kita review dulu. Kombinasi itu sebenarnya ada banyak cara nulisnya ya. Bisa nulis kayak gini, C, atasnya N, bawahnya R. Terus untuk cara yang lain, bentar, aku salah. Kalau nggak salah N-nya yang di belakangnya. Oh ini. Nah, cara yang kedua itu kita misalkan kayak gini, N-nya di depan, terus C, terus R-nya di sini. Nah, ini maknanya sama aja, cuma beda cara nulis ya. Oke, kemudian rumusnya kalau kayak gini, ini kita punya rumus jadi N faktorial dibagi N dibagi N min R kita faktorial terus dikali R faktorial kayak gitu ya. Sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Oke, kalau faktorial ngerti kan gimana maksudnya? Ngerti, Kang. Ngerti ya. Oke, jadi ini rumusnya dan cara menuliskan kombinasi ya. Oke, ini kombinasi. Terus ada permutasi. Kalau permutasi tinggal kita ganti aja sama huruf P ya. Ini bisa nulis kayak gini atau bisa N-nya di depan kayak gini sama. Nah, tapi bedanya di rumusnya. Kalau permutasi rumusnya itu cuma ini aja. Ini N min R kalau nggak salah ya. Nah, kalau permutasi itu kayak gini aja, tapi nggak dikali R faktorial di bawahnya. Ini kita sebut permutasi. Oke, nah kita lihat kan ada beda di rumusnya aja. Oke, nah
Kalau kombinasi ini, kita lihat nih, pembagiannya itu dikalikan sesuatu ya lebih besar. Berarti kan otomatis nilai kombinasi ini akan jadi lebih kecil ya daripada permutasi. Paham nggak? Karena kan kalau permutasi bawahnya nggak kita kalikan. Kalau ini pembaginya makin besar gitu. Paham nggak? Sampai sini ngerti nggak? Halo? Halo, paham Kang. Kang. Jadi maksudnya lebih kecil itu gimana kan? Padahal Kang itu dikali, ya otomatis kalau dikali biasanya di bawahnya itu pasti lebih gede. Gimana sih Kang? Ulangin. Karena bawahnya itu lebih gede, berarti keseluruhan ini nilainya lebih kecil kan? Iya. Oh iya. Kan? Gitu. Nah, kenapa lebih kecil? Itu karena intinya kalau kombinasi ini dia tidak memperhatikan urutan. Makanya kalau sesuatu yang dikombinasikan tidak memperhatikan urutan, kalau permutasi intinya itu memperhatikan urutan. Nah, maksudnya apa? Jadi maksudnya gini, kalau misalnya aku ambil contoh, kalau misalkan gini, ada orang duduk kan ini Ani, terus ini Ina, terus ini Abi ya. Nah, cara mereka duduk ini, tiga ini, kita bisa pakai cara permutasi, karena dia memperhatikan urutan. Maksudnya kayak gini, kalau Ani, Ina, sama Abi duduknya kayak gini itu beda sama kalau mereka duduk kayak gini. Nah, kita lihat urutannya bergeser, Ina sama Abinya, tapi dianggap berbeda ya, gitu. Terus kemudian ini kan permutasi, kalau dia memperhatikan urutan. Kalau misalkan dia tidak memperhatikan urutan, itu adalah contohnya aku ambil misalkan 3 kelereng dari 5 kelereng. Misalkan aku punya 5. Aku ambil 3 dari sini. Nah, kita lihat bahwa kelerengnya ini kan, misalkan ini kita tandain ya. Ini itu yang 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan aku dapat kelereng yang 1, 2, 3, atau enggak, kan harus 3 ya. Aku dapat kelereng yang 2, misalkan 3, 4, gitu. Ini labelnya ya 1, 2, 3. Nah, ini dianggap sama aja gitu. Karena mereka sama-sama kelereng. Karena mereka dianggap sama aja, berarti tidak memperhatikan urutan. Berarti pakai kombinasi gitu. Contohnya kasusnya kayak gitu. Paham nggak sampai sini? Jadi itu perbedaan memperhatikan urutan dan tidak memperhatikan ya. Jadi yang memperhatikan itu yang kayak gini contohnya, kalau ini yang tidak memperhatikan. Nah, untuk soal ini, dia adalah yang tidak memperhatikan urutan. Jadi kita pakai kombinasi. Kenapa tidak memperhatikan urutan? Karena intinya kita cuma mau ngambil 3 bola di 3 sisi aja dari 6 sisi. Kita nggak peduli dia sisinya apa aja gitu. Kalau misalkan kita dapat nih 3 sisinya itu yang ini, A, B, sama C, kita kan dapat gini berarti urutannya. Oke. Terus kalau misalkan kita dapat urutannya jadi C, A, B, nah ini dianggapnya sama kan? Karena yang penting kita dapat yang ini, yang ini, yang ini. Gitu. Sampai sini paham nggak? Halo? Kalau nggak paham juga nggak apa-apa, bilang aja. Gimana? Tasya paham nggak Tasya? Alhamdulillah teh lumayan. Paham ya. Susi? Oh ya udah. Benar ya? Nurul? Paham teh. Fatih? Paham teh. Oke. Lukim paham? Lutfi Hakim? Aman. Paham benar ya? Oke.
Mangga Kang, lanjut lagi bisa. Nah, berarti intinya kita bakal pakai kombinasi ya. Nah, di sini kan ngambil 3 dari 6. Berarti yang angka besar itu yang akan jadi N-nya. Intinya itu ya. Berarti jadi C, ini 6-nya di atas, ini 3. Terus kita masukin ke rumus. Itu adalah 6 faktorial per 6 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial ya. Nah, ini kalau dihitung nanti hasilnya itu jadi 20. Oke. Kemudian ini kan adalah banyak semestanya. Kita kan mau nyari apa yang tidak berseberangan ya. Nah, kita ini bisa nyari yang tidak berseberangan itu dengan cara semesta dikurangi yang berseberangan aja. Karena kan pasti sisanya itu adalah yang tidak berseberangan. Oke, sehingga kita punya 20. Terus banyak cara untuk berseberangan itu ada berapa? Di sini kita lihat ada 1, kan supaya berseberangan bisa kayak gini, atau bisa kayak gini, 2, atau bisa kayak gini, ada 3 ya. Berarti 20 kurangi 3. Ini kan untuk yang tidak berseberangan. Nah, 20 kurang 3 kita dapat 17. Berarti banyak cara untuk tidak berseberangan ada 17 dan banyak semestanya 20. Berarti peluangnya itu adalah tinggal 17 aja dibagi sama semestanya 20 kayak gitu. Jadi dapat nomor 7 ini B. Oke, sampai sini paham nggak? Paham Kang. Oke, yang lain paham? Paham Kang. Siap. Oke. Paham, Kang. Lanjut ya. Nah, ini manakah yang bukan merupakan fungsi? Oke, kita lihat dulu definisi dari fungsi ya. Fungsi itu kita syaratnya itu ada 2. Yang pertama, dia domain atau titik asal ini harus ada pasangan. Oke. Dan syarat yang kedua, domain atau titik asalnya ini dia cuman boleh punya satu pasangan. Cuman boleh punya satu. Oke. Berarti sesuatu hal yang tidak memenuhi kedua ini dia bukan termasuk fungsi ya. Yaitu jadi nggak boleh jomblo tapi juga nggak boleh selingkuh ya. Kayak gitu. Harus punya pasangan dan cuma boleh punya satu. Terus kita lihat di sini ada X dan Y ya. Berarti domainnya itu yang sebelah kiri ya, yang X-nya. Semuanya X-nya sebelah kiri. Berarti semuanya domainnya yang X. Nah, kita ambil contoh yang C dulu. Yang C kan berarti kita punya X-nya itu 1, Y-nya 1, 3, 2, 2, 1, 4, 2. Terus kita lihat ke syaratnya ini. Nah, syaratnya ini domainnya harus ada pasangan A. Domain atau asalnya ini harus punya pasangan. Terus juga cuma boleh punya satu. Nah, kita lihat semuanya punya pasangan ya. Angka 1 ini punya pasangannya 1, 3 pasangannya 2, 2 pasangannya 1, 4 pasangannya 2. Berarti yang ini terpenuhi. Sekarang yang terakhir cuma boleh punya satu pasangan. Kita lihat juga ini masing-masing pasangannya cuma ada satu buah ya. Berarti yang C ini dia fungsi. Terus kita ambil contoh yang D. Yang D ini kita punya X-nya ini 1, terus dia 1. Ini 2, 3, 1, 2, 2, 4. Untuk syarat yang pertama dia masih terpenuhi karena semuanya ada pasangannya. Nah, cuma syarat yang kedua nih kita lihat angka 1 ini di X, dia pasangannya kan ada 1, 1, ada 1, 2. Nah, angka 1 ini bisa sama 1, bisa sama 2. Ini nggak boleh. Terus juga kita lihat angka 2-nya, ya kan 2, 3 sama 2, 4. Ini sama 3 sama 4. Nah, ini nggak boleh lebih dari 1. Sehingga yang bukan fungsi yang D ya, karena dia tidak memenuhi syaratnya. Sampai sini paham nggak? Kang, mohon maaf, aku belum mengerti. Oh iya. Oke, gampangnya gini aja sih. Kan intinya syarat fungsi ini kayak gini, nggak boleh jomblo sama nggak boleh selingkuh. Oke, kalau kita lihat di sini, X yang asalnya itu kan yang X, kita lihat X-nya aja ya. Kalau X-nya ada yang double, gitu ya, angka satunya ada 2, terus ternyata Y-nya dia beda,
Berarti yang bukan fungsi yang ini gitu. Kalau yang lain kan X-nya nggak ada yang double ya. Gitu. Cara cepatnya kayak gitu sih sebenarnya. Kalau Oke, misalkan jadi emang udah dari sananya X itu jadi domain. tergantung apa kalau di sini penulisannya yang duluan X ya. Berarti kita bisa bilang kalau domainnya yang X. Tapi kalau misalkan disebutnya domainnya Y gitu, berarti yang domainnya yang Y gitu. Atau misalkan disebutnya fungsi dari Y ke X. Nah, berarti kan domainnya yang Y gitu. Tergantung soal sih kayak gitu ya. Jadi jangan Iya. terjebak juga. Kasih Kang. Oke. Tapi kalau kayak gini berarti cara ngecek bukan fungsinya, tinggal lihat aja domainnya ada yang double atau enggak. Gitu sih. Oke. Coba kalau misalkan aku tanya fungsi dari Y ke X gitu ya. Nah, yang bukan fungsinya yang mana? Tapi X-nya kayak gini. Tapi fungsinya dari Y ke X. Berarti domainnya yang Y ya. Berarti kita lihat yang Y-nya. Ya, yang bukan fungsi berarti yang mana? Yang sama yang C. Sama Ya, C. betul. Berarti yang C sampai. Nah, kayak gitu. Kayak udah paham ya berarti. Paham, Kang. Kang. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada soal gambar. Kalau misalnya nggak kelihatan, aku tulis dulu. Ini kan ada yang biru sama yang orange ya. Kalau yang biru itu, dia ini jumlah penduduk. Jumlah penduduk. Sedangkan kalau yang orange, dia adalah laju atau laju pertumbuhan ya. Laju pertumbuhan penduduk. Oke, nah kita terus lihat di sini 1, 2, 3, 4 yang benar yang mana. Kayak gitu ya contohnya. Oke, kita lihat yang pertama dulu aja. Jumlah penduduk dari waktu ke waktu selalu meningkat. Nah, berarti kita lihat yang warna biru ya. Jumlah penduduk kan warna biru. Nah, di sini kita lihat yang warna biru ini emang semakin lama dia semakin naik ya. Oke, berarti karena semakin lama semakin naik, yang satu benar ya. Selalu meningkat. Kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Paham Kang. Masih paham ya? Oke. Kita lanjut yang nomor 2. Laju pertumbuhan penduduk paling tinggi. Laju pertumbuhan itu kan yang oranye ya. Berarti yang oranye itu paling tinggi pada rentang 2030 sampai 2035. Itu yang yang di sini. Oke. Sedangkan kita lihat dia kan bilangnya paling tinggi. Tapi di gambar itu dia makin lama makin turun. Dia malah jadi paling rendah ya. Berarti yang nomor 2 salah. Kayak gitu. Kemudian kita lihat yang nomor 3. Persentase pertumbuhan penduduk, ini yang warna oranye maksudnya, rata-rata menurun ya. Kebanyakan itu menurun. Tapi ada satu rentang waktu yang ada peningkatan, yaitu 0,05% peningkatannya. Nah itu kan kita lihat nih gambar yang oranye itu makin lama kelihatan makin menurun ya. Cuma ternyata di bagian sini, ini ada peningkatan sedikit. Dari 1,44 jadi 1,49. Nah ini kan berarti naiknya benar ya 0,05. Itu berarti yang nomor 3 ini benar juga. Boleh tahu tinggal cara ngitungnya nggak Kang? Oh ini nggak dihitung sih, cuma 1,44 kita selisihkan sama 1,49 kan jadi min 0,05. Kalau min ini kan berarti turun ya, berarti turunnya 0,05. Ini sama kayak ini, kayak gitu. Oke, ngerti sampai sini? Oke. Tinggal cek yang nomor 4 ya. Yang nomor 4 itu kurun waktu saat ini 2019 yang ini ya. Oke, sekitar di sini. Dia ini tercatat 14,6 juta untuk pertumbuhan penduduk yang oranye. Itu. Yang oranye. Oke, sedangkan di sini kita lihat yang oranye itu bukan 14 juta jiwa ya. Itu berarti salah yang nomor 4-nya. Oke. Berarti jawabannya 1 dan 3 ya. 1 dan 3 itu opsinya B bukan ya.
B ya. Berarti jawabannya B, 1 dan 3. Terus ini paham nggak? Paham. Paham, Kang. Ini masih gampang ya. Tapi di pas TO maka si gambarnya tuh emang blur banget, gak kelihatan. Jadi asalnya Ya emang gitu ya, maafkan. Bukan aku juga sih yang buat. Soal Gitu. gini di UTBK ada toh. Kenapa? UTBK gambar kayak gini. Iya, maksudnya yang tak kira tuh ini tuh apa kesalahan Kadang-kadang soal lo. Tak kira ini kenapa? tuh aku kira tuh ini kesalahan input soal, ini tuh masuknya PPU. Oh gitu. Tapi emang ada di UTBK yang Jadi kadang-kadang sih ada. Emang kadang-kadang. Jadi ya tergantung ini ya, keberuntungan masing-masing kayak gitu. Oke. Lanjut ya. Oke. Nah, di sini kita punya ada 4 pasang bilangan. Terus kan ini kayak biasa ya, apa 1, 2, 3 yang benar. Nah, pertanyaannya yang di atas ini, misalkan 2 buah bilangan cacah berurutan yang lebih kecil dari 10. Maksudnya adalah pasangan bilangan ini ya. Karena kan mereka bilangan cacah, terus masing-masing kurang dari 10 ya. Oke, kalau jumlah keduanya merupakan bilangan komposit, nah, maka kedua bilangan yang mungkin itu apa? Maka berarti kita harus tahu dulu nih komposit itu apa. Intinya kurang lebih komposit ini maksudnya itu bilangan bukan prima. Oke, tapi ada pengecualian yaitu kalau bilangan 1, ya ini kan bukan prima, tapi dia juga bukan komposit. Ini pengecualian aja. Oke, sedangkan yang lain kalau bukan prima dia pasti komposit. Kayak gitu ya. Nah, kan dia bilangnya jika jumlah keduanya merupakan bilangan komposit. Berarti masing-masing ini harus dijumlah ya. Untuk yang pertama kan ada 0 dan 1. Berarti kita jumlahin aja 0 tambah 1 gitu. Kita dapat hasil 1 ya. Nah, 1 ini kan bukan komposit ya. Berarti ini salah. Karena apa? Karena kan kita maunya jumlah keduanya bilangan komposit. Gitu. Yang kedua, 4 tambah 5 ini 9. Bukan prima ya. Berarti benar bilangan komposit. Untuk yang 3, 6 tambah 7. Ini hasilnya berapa? 13. Nah, ini prima. Bilangan prima berarti bukan komposit. Salah. Untuk yang 4, 7 tambah 8 ini 15. Ini bukan prima ya. Berarti ini komposit. Ini benar. Berarti 2 dan 4 ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana? Udah kan. Oke. Paham ya? Ini tinggal dijumlahin terus lihat dia prima atau bukan aja. Sesuai dengan definisi ini. Kok komposit itu adalah bilangan bukan prima. Oke, lanjut. Nah, kita mau cari daerah ini yang diarsir. Cara gampang itu kita masukin angka dulu aja ke gambar. Jadi kan kita lihat ini kayak terbagi-bagi oleh garis-garis segmen ini ya. Jadi tiap satu daerah kita masukin satu angka. Misalkan daerah yang ini kita masukin angka 1, daerah ini angka 2, ini angka 3, terus yang kecil ini angka 4 ya. Yang ini angka 5 gitu. Oke. Terus karena kita mau nyari daerah yang diarsir, nah kita tulis dulu nih daerah arsir ini itu nomor berapa aja. Ini kan berarti 1 sama 3 ya yang diarsir. Jadi daerah arsir itu adalah 1, 3. Nah, terus cara nyarinya itu kita tinggal cocokin aja sama ABCDE ini. Mana yang hasilnya adalah 1, 3 gitu. Coba kita ambil contoh ya. Supaya lebih jelas kita ambil contoh opsi yang A. Opsi yang itu A dikurangi B iris C ya. Nah, di sini berarti kan cepat. Kita punya A ini dia kan adalah isinya itu ada 1, 2, 3, 4. Oke, paham nggak sampai sini? Karena kan bulatan A itu ada angka 1, 2, 3, 4-nya. Paham.
Paham ya? Terus Paham. kalau yang B ini, dia ini adalah 2 sama 3 ya. Kalau yang C, dia ini adalah 3, 4 sama 5. Oke. Nah, berarti kita akan tinggal cari dulu B iris C ya. B iris C ini dia adalah 2, 3, P-nya 3, 4, 5. Yang sama itu adalah angka 3 aja ya. Berarti angka 3 aja. Gitu. Paham nggak sampai sini? Paham. Paham ya? Terus tinggal A dikurangi B iris C. A ini 1, 2, 3, 4. B iris C ini 3. Nah, kan kalau pengurangan itu dikurangi yang sama aja ya, dihilangin. Yang samanya ini angka 3 ya. Berarti A kurang B iris C ini adalah 3-nya aja yang hilang. Jadi 1, 2, 4 gitu. Sampai sini paham nggak? Paham. Paham ya? Berarti 1, 2, 4 ini kan bukan 1, 3. Berarti yang A-nya salah. Kayak gitu ya. Nah, Oke. Oleh karena itu, coba aja kita masukin yang E ya. Jadi sebenarnya masukin satu-satu. Tapi supaya cepat, misalkan kita lihat yang E, C komplement. Diiris sama B komplement, digabung sama B iris C. Nah, di sini kita lihat C komplement itu kan yang bukan C ya. Yang bukan C itu berarti ada 1 dan 2 ya. Paham nggak sampai sini? Paham. Oke. Terus kita lihat yang B komplement ini yang bukan B. Berarti yang bukan B ini 1, 4, 5 ya. Oke, terus kita iris. Yang sama itu cuma angka 1 ya. Berarti C komplement diiris sama B komplement ini yang sama cuma angka 1. Berarti gini. Oke, paham sampai sini? Paham. Oke. Nah, terus nanti kita gabung sama B iris C. B iris C tadi kita udah nemu. Dia nilainya angka 3 ya. Ini. Nah, berarti kita mau 1 digabung dengan 3. Nah, ini kan hasilnya jadi 1 dan 3 ya, kayak gini. Nah, ini sama ya. Berarti karena udah sama, jawaban yang betul itu yang E. Kayak gitu. Paham nggak? Oke, paham ya? Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Agak ngeblank Kang di ini di pas Gimana baru itu? sampai ini nih yang C komplement sama digabung sama B komplement ini terus sama dengan Oh 1. iya. Oke, gini ya. Maaf. Kan di sini kita lihat yang ini dulu ya. C komplement diiris sama B komplement. C komplement itu berarti yang bukan C. Yang bukan C itu kan 1 sama 2 aja. Berarti 1 sama 2. Terus B komplement yang bukan B itu ada 1, 4, 5 ya. Oke, terus berarti kita iris C komplement iris B komplement ini yang sama cuma angka 1 ya. Berarti ini 1. Tapi ini paham nggak? Paham Kang. Oke. Terus ini nanti aja. Kan ini baru yang ini. Sekarang kita lihat yang ini ya, B iris C. B iris C. Oke, B iris C ini sebenarnya tadi kan kita udah dapat ya, nilainya ini 3. Oke, berarti ini kan 3 ya, B iris C. Oke, kita punya C komplement iris B komplement 1 nilainya. Kalau B iris C ini 3. Terus kan di sini digabung ya katanya. Berarti kan ini ya. Ini terus kita gabung sama B iris C. Nah, yang ini itu kan tadi 1. Sedangkan yang ini 3 ya. Berarti 1 digabung sama 3. Jadinya kan 1, 3. Kayak gitu. Paham. Dari sini paham nggak? Iya. Nah, ini kan dia hasilnya sama dengan yang ini ya, yang kita udah definisikan daerah aksisnya ini. Berarti jawabannya yang E, begitu. Oke, paham nggak? Gimana? Paham ya? Ya, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Mungkin kan Ya, apa? cara ini tuh apa namanya? Lama banget ya kalau misalnya pakai 1, 2, 3. Kira-kira ada nggak ya Kak?
cara yang langsung kayak gitu, yang kayak misalnya nutup C ntar jadi kelihatan apanya kayak gitu. Soalnya Oh, gitu deh pokoknya deh. Soalnya aku pernah nyoba pakai cara kayak gini, jadi waktunya tuh nyaris 4 menitan sendiri loh buat kita harus menentukan A itu gimana, B gimana, C gimana. Iya. Sebenarnya kalau cara itu kan ada banyak ya. Nah ini aku kasih tahu cara ini supaya lebih gampang apa ya? Gampang ngelihatnya aja. Kita masukin angka. Kalau misalkan mau cara cepat, itu misalkan pakai berarti kayak intuisi gitu. Atau enggak kita bisa lihat ini ya dari soal ini kan kelihatan kayak apa ya? Kayak banyak ya operasinya. Ada diiris terus diiris lagi, dikurangi dulu kayak gitu. Nah kalau misalkan kita nggak di Quotlet gini, misalkan pakai kepala aja dilihat, misalkan yang mana yang cocok itu, biasanya jadi bingung. Aku juga jujur sih kalau misalkan nggak pakai cara kayak gitu, jadi bingung sendiri. Kayak ini kan harusnya di sini, terus yang ini harusnya di sini. Ini berarti masing-masing apa? Nah kayak gitu tuh biasanya malah tambah bingung kalau aku pribadi sih. Makanya aku lebih suka pakai cara masukin angka gini. Terus kenapa lama itu? Karena ada banyak kan yang harus dicek ya. Sebenarnya ngeceknya ini bisa cepat sih. Jadi kalau udah terlatih kan bisa apa? Yang misalkan ini A kurang B iris C, itu dia bisa cepat ngerjainnya kayak gini ya. Kan A-nya itu kan 1, 2, 3, terus dikurangi B iris C. B sama C ini yang sama cuma apa? 3 ya, 3. 1, 2, 3 dikurangi 3 berarti 1, 2. Nah ini 1, 2 ini beda kan. Nah gitu, sebenarnya kan bisa cepat kayak gitu kalau udah rajin ngerjainnya. Sebenarnya aku rekomendasiin caranya masukin angka sih. Kalau dari aku ya. Karena kalau dibayang-bayangin gitu biasanya lebih membingungkan kayak gitu sih. Kalau kamu lebih suka yang ngebayangin kayak gitu atau gimana? Yang tadi kata kamu ditutup dulu ditutup kita. Ya, soalnya tuh beberapa minggu, ya pokoknya beberapa hari yang lalu kan ada kuantitatif juga tuh. Nah, itu dari siapa yang ngisi? Itu tuh ngasih caranya tuh nggak ngasih cara yang kayak gini. Terus dari kakaknya itu ngasih cara yang kayak gini. Dan jujur ya kalau aku tuh dari siswa yang menerima kayak gitu jadi bingung loh, yang better tuh yang kayak gimana, terus ya jitu yang kayak gimana gitu loh Kak. Oh, sebenarnya kalau better atau cara yang lebih jitu kayak gitu tergantung masing-masing aja. Kalau aku kan dari aku tuh susah ngebayangin. Berarti kalau bagi aku lebih cepat kalau aku ngerjain pakai cara ini. Kalau misalkan kamu lebih cepat ujung-ujungnya ngerjain pakai cara yang satunya nggak apa-apa, pakai cara yang itu aja. Tergantung masing-masing aja sebenarnya kalau cara ngerjain soal ya. Nggak ada yang lebih baik atau gimana gitu sebenarnya mah. Oke Itu. Kak, makasih. Oke, lanjut ya. Waktunya udah dikit lagi sebenarnya. 10 menit lagi ya. Nah, kalau di sini kita nyari salah satu fungsi pertidaksamaan dengan daerah yang diarsir ini ya. Oke. Nah, sebenarnya kan kita lihat ya di sini kalau ada garis yang dia ini garisnya memotong sumbu Y sama sumbu X untuk menentukan persamaan garisnya itu pakai cara cepatnya. Nah, ini bisa pakai cara cepat kalau gini. Itu adalah yang di sumbu Y itu 3, kita kalikan dengan X, terus yang di sumbu Y, yang di sumbu X itu min 6. Nah, kita kalikan sama kebalikannya itu Y kayak gitu. Ini akan sama dengan kita kaliin dua-duanya 3 sama min 6. Berarti kan jadi 3X min 6Y sama dengan min 18. Oke. Nah, terus kan pengen dicarinya fungsi pertidaksamaan. Ini kan masih persamaan ya. Nah, untuk mencari fungsi pertidaksamaan, sebenarnya itu ada cara gampangnya ya. Kalau misalkan dari gambar, kayak ini misalkan garis, kalau misalnya kita punya garisnya kayak gini, gitu ya. Nah, yang sebelah sini, oke, dia ini kalau nggak salah itu tandanya jadi lebih besar. Terus kalau yang sebelah sini, ya ini tandanya lebih kecil. Ini kan yang lebih besar, lebih kecil soalnya. Oke, kurang lebih caranya seperti ini ya, cara cepatnya. Gitu.
kalau misalkan kita buktikan, buktiin ya, kan misalnya di sini ya. Ini misalnya ada titik min 1,1. Nah, kalau titik min 1,1 kita masukkan ke sini, 3 dikali min 1 dikurangi 6 dikali 1 ya. Kita punya min 3, min 6, min 9. Nah, min 9 ini kan lebih besar dari min 18. Nah, berarti benar ya. Jadi caranya, kalau ada garis yang bentuknya gini, condong ke kanan gini, gradiennya itu positif ya. Nah, yang sebelah sini itu bakal jadi lebih besar tanda pertidaksamanya. Kalau yang sebelah ke sini, ya jadi lebih kecil. Karena dia ini kan yang diarsir arahnya ke sini ya. Maka ini itu kita bikin jadi pertidaksamaan. Tandanya kita ubah jadi ini, min 18. Gitu. Terus kan di sini nggak ada jawabannya. Jadi kita sederhanakan dulu. Kita bagi 3. Kita bagi 3 ya, segini semuanya. Kita dapat X min 2Y lebih besar sama dengan min 6. Oke, berarti jawabannya yang B. Kayak gitu. Sampai sini paham nggak? Paham, Kak. Oke. Tapi nggak tahu yang lainnya. Kamu mau tanya, Iya, apa mau nanya? itu kan dicari pakai itu yang min 1,1. Iya, Tapi betul. kalau misalkan langsung dicari yang atasnya yang 3x min 6y bagi sama dengan min 18 itu langsung dibagi 3 itu bisa nggak? Langsung dibagi 3. Iya. Itu kan kalau misalnya kita langsung bagi 3, dia tetap jadi sama dengan kan tandanya. Oh iya. Jadi sebenarnya aku masukin angka Oh, buat ini. nyari ininya ya, yang lebih besar lebih kecilnya. Betul. Nah, itu kan buat tadi ngebuktiin cara Oh, cepat iya. yang ini. Cara cepat ini kan cara cepatnya ya. Terus juga ada cara cepat lagi sebenarnya. Kalau misalkan ada lingkaran ya. Nah, untuk titik-titik di dalam sini, dia ini bentuknya, misalkan aku punya persamaan lingkarannya gini. Sama dengan R kuadrat. Ini ya, ini kan persamaan umum lingkaran ya. Kalau titik-titik di dalam lingkaran ini, maka sama dengannya ini bakal jadi kecil dari sama dengan. Sedangkan di luar ini, bakal jadi lebih dari sama dengan R kuadrat. Ini sama ya. Kayak gitu kalau lingkaran. Kayak gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, kayak gini ini lingkaran. Kang boleh balik lagi dulu sebentar. Oh iya, gimana? Mau di SS dulu. Oh, boleh. Udah, Kang. Oke. Nah, ini yang tadi aku bilang ada lingkaran ya. Persamaannya kayak gini, kita jabarin aja biar gampang lihatnya ya. Persamaannya kan X tambah 1 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 13. Nah, titik P yang mungkin. Kalau ini titik P-nya ada di garis lingkarannya ya. Kalau tadi aku kasih contoh kan kalau di dalam dia kecil dari, kalau di luar dia lebih dari. Nah, kalau pas di garis dia sama dengan bentuknya itu. Jadi ini harus jadi sama dengan juga 13, tetap jadi sama dengan 13. Kalau kita masukin titik-titik ini gitu. Oke, berarti kita harus cek juga ya satu-satu. Di sini 1,4 kan jadi kan kita berarti substitusi ya, X-nya 1, Y-nya 4. Kan ini jadi 1 tambah 1 kuadrat ditambah 4 min 1 kuadrat. Ini sama dengan 2 kuadrat tambah 3 kuadrat. 4 tambah 9 ya, sama dengan 13. Nah ini sama ya, masih sama dengan 13. Berarti ini benar, kayak gitu maksudnya. Benar ada di titik, ada di lingkaran. Oke, terus yang kedua, kita masukin 2 sama min 1 ya. Nah, berarti kan ini jadi 2 tambah 1 kuadrat ditambah min 1 kuadrat. 3 kuadrat ditambah min 2 kuadrat, jadi 9 tambah 4, 13 juga ya, masih sama. Berarti yang 2 juga masih benar. Oke, terus lanjut, cek yang ketiga, kita punya 2 sama 3. Kita masukin ke persamaan yang ini lagi, jadi 2 tambah 1 kuadrat ditambah 3 kurang 1 kuadrat. Sama dengan 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Sama dengan 9 tambah 4, lagi-lagi 13 ya. Berarti yang ini masih benar. Kayak gitu. Terus kita tinggal lihat yang nomor 4. Yang nomor 4 ini, kan kita punya 1, min 4. Ini kita masukin ke persamaan yang tadi. Yang ini. Jadi kan jadi
X-nya ini kan 1, berarti maaf. Jadi 1 tambah 1 kuadrat ditambah Y-nya min 4 min 1 kuadrat. Ini kan jadi 2 kuadrat ditambah min 5 kuadrat ya. Jadi 4 tambah 25. Nah, ini jadinya 29. Ini kan bukan 13 ya. Karena itu bukan 13, jadi dia salah. Berarti yang benar cuma 1, 2, dan 3. Kayak gitu. Berarti yang benar cuma yang A. Oke, sampai sini paham nggak? Paham, Kang. Paham ya? Paham, Kang. Oke, kita lanjut kayaknya ke soal terakhirnya. Nah, di sini ditanyakan luas yang diarsir. Oke, kita bikin rumus dulu ya. Bikin rumus berarti luas A ini luas arsir itu adalah apa? Kan kita lihat ini kayak luas kotak ya, persegi dikurangi luas lingkaran. Cuman dia yang diarsirnya kayak cuma setengahnya ya. Harusnya kan sama ini juga, tapi ini cuma setengahnya. Berarti ini kali setengah kayak gitu. Paham sampai sini? Paham. Oke. Terus kita punya luas kotak ini adalah sisinya 6 ya. Berarti 6 kuadrat. Berarti 36. Oke. Terus untuk lingkaran di sini kan dia kayak gini ya bentuknya. Ini R dari sini sampai sini. Nah, sedangkan dari sini sampai sini 6. Berarti R-nya itu setengahnya ya. Berarti kita punya R ini setengah dari 6 sama dengan 3 kayak gitu. Berarti kita punya luas lingkaran itu adalah pi dikali R kuadrat. Pi dikali 3 kuadrat sama dengan 9 pi. Oke, paham ya sampai sini? Oke. Terus kita masukin aja ke luas arsirnya. Ini setengah kali luas kotaknya yang udah punya 36. Terus luas lingkarannya kita punya 9 pi. Oke, terus tinggal dikali aja. 36 bagi 2 jadi 18. Ini 9 per 2 pi. Berarti jawabannya itu yang D. Oke, kayak gitu ya. Sampai sini paham nggak? Oke. Ini kita cuma bisa sampai nomor 14 ya, karena waktunya terbatas juga. Dan udah jam 21.30. Ya, betul Kang Faik. Sudah selesai untuk waktu pembelajarannya. Kemungkinan untuk sisanya paling aku tadi kan udah sempat bahas semua, nanti paling PDF-nya aja dikirim ya kalau mau dibaca. Siap, Oke. Kang. Siap, Kang. Oh ya, Kang Faik. Halo, Kang. Iya, gimana, Kak? Untuk video pembelajaran yang latihan soal 5 itu, kan waktu itu kita selesai pembelajaran tuh 5 sampai nomor 15 ya? Ya, betul-betul. Yang TO1 ya? Iya, betul. Yang TO1 TO1. kan? Ya, betul. Nah, ya, mungkin nanti saya mewakili peserta kelas Sosum 2 mau memintanya kan yang 5 iya, soal siap, itu siap. sama sisa pembelajarannya sekarang. Ya, yang kalau sekarang paling dalam bentuk PDF ya, karena tadi sempat juga nulis di PDF-nya sih. Oh, oke, Kang. Gitu. Siap. Ya. Oke, siap ya. Oke. Ini teman-teman yakin nih udah nggak ada yang mau bertanya lagi ya? Udah, Teh. Udah, oke. Karena waktunya juga sudah habis, sudah malam juga, peserta juga kalian teman-teman harus istirahat, Kang Pak, begitupun dengan Kang Faik ya. Cukup sekian mungkin pembelajaran kita hari ini. Teteh harap teman-teman di sini bisa terus belajar, bisa terus penasaran gitu, latihan-latihan soal seperti apa yang tadi Kang Faik bilang, dan semoga pembelajaran yang Kang Faik berikan bisa nempel sama kalian ya. Amin. Amin, Teh. Amin. Udah pintar-pintar, bangga lah Teteh kalian aktif di kelasnya. Alhamdulillah penjelasannya juga enak, Teh. Enak ya, bagus ya. Kang Faik kelihatan emang pengalaman kayaknya. Udah pengalaman sering ngajar. Jadi enak ya pembawaannya ya. Aku tersenyum setiap soal. Iya. Jadi mudah ya, mudah dipahami sama teman-teman. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Kang Faik. Ya, makasih juga Kak. Iya, minta doanya juga Kang. Semoga peserta dari kelas Sosum 2 bisa lolos 100% UTBK-nya. Amin ya Allah. Amin. Ya, bisa ini nih Kang, di sini juga ada Zul, bisa ini katanya mau masuk ITB juga, minta doanya semoga. Oh iya, amin amin.
Iya, semoga bisa masuk juga ya Kang ya. Bisa jadi adik tingkatnya Akang di ITB nanti. Amin banget. SBM ya, Iya, SBM Kang. bisnis. Ya, siap. Amin, amin. Ya. Oke, Kakak tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam juga Kang Faik. Semoga kalian mimpi indah, semangat menjalani hari kalian besok hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.